Apa hukumnya Ustadz talak 3 yang diucapkan sekali ucap dengan keadaan marah hebat yang tak terkontrol begitu Ustadz? Didasari karena ketidaktahuan ilmu agama dan tidak tahu hukum talak itu sendiri. Dan juga tidak ada niatan untuk mengucapkan kalimat tersebut tidak dari hati. Nah, apakah talak tersebut Ustadz jadi atau jatuh atau tidak Ustadz? Ya, berarti dia ucapkan talak 3 sekaligus. Pas dia talak mengatakan saya talak kamu dengan talak 3. Iya, talak 3 istri sekaligus gitu ya, dalam keadaan marah dan ya, itu kan talak 3. Kalau talak 3 dengan 3 kali majelis, ya itu disepakati ulama kita bahwasanya itu jatuh talak 3. 3 kali majelis maksudnya 3 majelis itu maksudnya ketika misalnya di kamar ya, nyatakan kepada istrinya saya talak kamu. Nah, setelah itu dipindah ke ruang tamu, dia katakanlah saya talak kamu. Di waktu yang sama, hari sama atau berbeda? Di hari yang sama atau hari yang berbeda tidak masalah. Baik. Kemudian tempat dipindah lain di lorong misalnya mengatakan saya talak kamu. Jatuh talak 3. Nah, 3 kali talak. Di tiga tempat yang berbeda. Iya. Tempat dan waktu yang berbeda. Baik. Nah, itu jatuh talak 3. Nah, ini bagaimana kalau misalnya satu majelis langsung dia mengatakan saya talak kamu dengan talak 3. Atau dia ulang 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya kan seperti itu. Itu kan talak 3 dalam satu majelis, dalam satu waktu. Apakah ini terhitung sebagai talak 3 atau tidak? Ulama kita berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Sementara sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dia jatuh talak 1. Itu sebagai talak 1. Dan ini juga ada sebagian riwayat dari para sahabat. Ada yang menghitungnya sebagai talak 3. Jatuh talak 3 dia mengatakan itu sebagai talak 1. Nah, tentunya ini kembali kepada kalau yang diangkat itu kembali kepada hakim memutuskan. Ya, jadi kita bukan hakim ya. Jadi kalau perkara yang diangkat kepada hakim, maka hakim menentukan apakah jatuh talak 3 betulan atau jatuh talak 1. Nah, itu. Hanya tadi saya dengar bahwasanya dikatakan bahwasanya dia mengatakan talak itu tanpa ada dasar ilmu. Dia tidak mengetahui konsekuensi daripada ucapannya ketika dia mengatakan kepada istri kan, saya talak kamu dengan talak 3 misalnya. Dia tidak tahu konsekuensi dari talak 3. Atau dia langsung mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tapi dia tidak tahu ternyata itu sudah talak 3 padahal sekalipun di satu majelis. Nah, Allah alam ya, kalau memang dia lakukan itu tanpa ada unsur kesengajaan untuk mentalak 3, kemudian dia juga tidak mengetahui konsekuensi daripada ucapannya itu, maka saya cenderung mengatakan bahwa dia jatuh talak 1. Ya, jatuh talak 1, sehingga dia masih bisa rujuk selama istrinya masih dalam masa iddah. Masa iddah itu maksudnya 3 kali masa haid atau masa suci sebagai ulama kita. Jadi dia masih bisa merujuk istrinya. Ya, tidak masalah insyaallah. Baik. Nah, Masya Allah. Meskipun juga dia maksudnya mengucapkan itu dalam keadaan marah, maksudnya apakah berpengaruh Ustaz? Marah tidak gitu atau ada niat atau tidak marah gitu? Itu menurut ulama kita ada 2 macam marah itu ya. Ada marah yang ringan, di mana seorang masih bisa mengontrol ucapannya. Kalau dia ucapkan itu, maka apa yang diucapkan itu dia berkonsekuensi hukum. Ya, kalau misalnya dia talaknya jatuh. Ya, talaknya jatuh. Ada disebut dengan ghadabun muglaq atau muglik lil akal ya. Marah yang menutup akal, sehingga kadang ada orang marah yang tidak tahu apa yang diucapkan. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Disebut marah yang menutupi akalnya. Sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya kalau marah seperti itu yang perkataannya tidak berkonsekuensi hukum. Jika talak dalam kondisi dia sangat marah sehingga dia tidak tahu apa yang diucapkan atau tidak sadar apa yang diucapkan, maka dia tidak berkonsekuensi hukum menurut sebagian ulama kita. Ya, tapi di sini saya lihat kan tidak ada unsur kesengajaan. Dia juga tidak tahu konsekuensinya, maka insyaallah ini masuk dalam sabda Rasulullah SAW, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu ilai. Jadi telah diangkat dari umatku kesalahan yang tidak ada sengaja, ya. Kemudian apa yang dia lupa, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dipaksakan atas dirinya. Di sini kan kesalahan tapi tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan.